Part 6 Novel Nine Star Hegemon Body Art Bab 14 sampai dengan 15, Pangeran Ketujuh. Orang yang datang adalah anak muda berusia sekitar 15 tahun. Dia mengenakan jubah kuning dan mahkota emas yang sangat mengesankan. Salam Pangeran Ketujuh. Semua orang buru-buru berlutut ketika mereka melihatnya datang. Bahkan Xi Feng sangat berlutut. Nama anak muda itu adalah Chu Feng. Dia adalah putra ketujuh dari Kaisar Phoenix Cry Empire saat ini, yang termuda dari putra-putranya. Rumornya adalah pada saat ia dilahirkan, Kaisar Chu Tianquo sudah memasuki pengasingan. Bahkan sekarang, dia belum keluar dari pengasingan itu dan Chu Feng belum pernah benar-benar bertemu ayahnya. Long Chen telah mendengar sedikit tentang Chu Feng. Dia tahu bahwa dia adalah putra permaisuri Istana Barat dan busuk. Dia sangat mendominasi dan tidak masuk akal, dan selain putra mahkota, seharusnya tidak ada yang ditakuti. Tidak ada yang bisa menebak mengapa dia datang ke sini hari ini. Tetapi ketika Long Chen melihat Yo Yaoyang di sisinya, dia segera tahu bahwa itu adalah serangan lain padanya. Menurut etika kekaisaran, semua putra bangsawan harus berlutut ketika melihat para pangeran kerajaan. Fatih Yu, Xi Feng, dan yang lainnya berlutut. Kecuali mereka menembus ke dunia kondensasi darah, tidak ada cara untuk menghindari ini. Long Chen mengerutkan kening. Beberapa kerabat acak ingin memaksanya berlutut. Selain ibu dan ayahnya, orang lain yang bisa memaksa Long Chen berlutut belum lahir. Chu Feng dengan acuh tak acuh memandang semua orang, tetapi ekspresinya segera menjadi gelap ketika dia melihat Long Chen duduk di sana bertindak akbar. Betapa berani Long Chen. Pangeran Ketujuh ada di sini namun kamu benar-benar menolak untuk mengikuti etika dan berlutut. Apakah kamu mencoba untuk memberontak? Yo Yaoyang dan yang lainnya di sekitar Pangeran Ketujuh tidak pernah menyangka bahwa Long Chen akan seperti ini dan sebenarnya dengan berani menolak untuk berlutut ke Pangeran Ketujuh. Wang Mang, yang sebelumnya sudah menerima pukulan keras dari Long Chen, merayakan di dalam ketika dia melihat ini. Dia adalah yang pertama berteriak melawannya untuk memberi Long Chen nama yang buruk. Yang lain semua sangat terkejut dengan tindakannya, terutama Yu yang gemuk dan mereka. Mereka semua mulai berkeringat deras. Pertempuran antara pewaris bangsawan adalah hal-hal kecil. Tetapi jika kamu melakukan pelanggaran terhadap Pangeran Ketujuh, kamu mungkin akan dieksekusi. Tindakan Long Chen sangat memberontak. Yo Yaoyang menjadi bersemangat. Dia memiliki sedikit pertemanan dengan Pangeran Ketujuh. Sesekali, dia akan menemani pangeran idiot itu untuk makanan atau hiburan. Dia tiba-tiba berpikir untuk membawa Pangeran Ketujuh untuk melihat apakah dia mungkin menekan Long Chen. Bahkan sejak Long Chen telah mengalahkan Li Hao, ketenarannya telah melonjak di ibu kota kekaisaran. Adapun Yo Yaoyang dan yang lainnya, mereka telah menerima tamparan di wajah karena mereka praktis menempatkan semua uang mereka pada kemenangan Li Hao. Kelompok mereka biasanya menghabiskan seluruh waktunya untuk minum dan bersenang-senang. Sekarang setelah mereka kehilangan semua uang mereka, hari-hari itu hilang. Dia tidak menyangka bahwa situasi saat ini sebenarnya akan lebih baik daripada yang dia bayangkan. Tidak perlu bagi dirinya sendiri untuk menghasut apapun, Long Chen sudah memprovokasi kemarahan Pangeran Ketujuh. Mendengar raungan marah Wang Mang yang seharusnya menghasut kemarahan Pangeran Ketujuh, Long Chen tersenyum menghina. Dengan suara khawatir palsu, dia bertanya, Wang Mang, bagaimana rasa Li Hao? Melihat seberapa sehat dan montoknya kamu, saya akan mengatakan bahwa telur yang kamu makan cocok untuk kamu. Ekspresi Wang Mang segera berubah. Perutnya berdegup kencang. Apa yang terjadi kemudian telah meninggalkan aftertaste yang kuat. Sekarang, kapanpun dia makan, dia akan selalu memikirkan apa yang terjadi hari itu dan tanpa sadar memuntahkan semuanya kembali. Dia pada dasarnya tidak bisa makan apapun karena ingatan itu. Bahkan, dia sudah jelas kehilangan berat badan, jadi kata-kata Long Chen jelas sarkastik dan hanya untuk menghinanya. Wajahnya berubah ungu karena marah, tetapi dia tidak berani mengatakan satu hal pun.
Dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan perutnya, dan dia takut jika dia membuka mulutnya, dia akan mulai muntah. Long Chen, ahli waris bangsawan kecil sepertimu tanpa pangkat resmi atau prestasi apapun tidak berani berlutut saat melihat pangeran ini. Pangeran ketujuh dengan marah menuntut. Pangeran ketujuh biasanya sombong dan manja, dan bahkan sesama pangeran dan putri tidak ingin memprovokasi dia. Dia secara alami tidak dapat menahan amarahnya ketika melihat seorang pewaris bangsawan kecil bersikap kasar padanya. Melihat kembali ke anak muda yang wajahnya belum surut, Long Chen dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu hanya anak kecil jadi aku tidak akan repot dengan kamu. Pergi kembali ke tempat asalmu." Apa? Ekspresi semua orang berubah. Apakah Long Chen meminta kematian? Jika dia tidak berlutut, maka hukuman normal paling banyak dikurung selama beberapa hari. Tetapi sekarang setelah dia mengatakan hal yang menghina, itu adalah hukuman mati. Apakah Long Chen sudah gila? Kamu meminta kematian. Tangkap dia untukku. Pangeran ketujuh dengan marah memerintahkan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang itu semua adalah kelompok Yo Yaoyang, dan mereka semua merayakan ketika mereka mendengar perintah Pangeran ketujuh. Tanpa berpikir, mereka semua menuduh Long Chen. Mereka mungkin memiliki beberapa keraguan selama masa-masa normal, tetapi dengan perintah Pangeran ketujuh, mereka tidak lagi harus khawatir. Dengan pendukung yang begitu kuat, bahkan jika mereka membunuh Long Chen di sini dan sekarang, tidak akan ada hukuman. Saat mereka menagih, Long Chen menendang meja di depannya. Meja itu terbuat dari kayu yang berusia lebih dari 1000 tahun dan seberat besi. Bobotnya mengejutkan, namun masih dikirim terbang oleh Long Chen ke arah orang-orang yang menagih. Yo Yaoyang menanggung beban meja, meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk meninju meja. Dengan boom, meja kokoh itu dihancurkan oleh kekuatan Yo Yaoyang. Dia pasti layak menjadi orang yang kuat di Heaven Stage ke-7 Ki Condensation. Kekuatannya pasti akan mengejutkan orang biasa. Tapi Yo Yaoyang masih melambat di meja, dan Wang Mang melewatinya dan yang pertama mencapai Long Chen. Melihat ke bawah pada orang idiot yang menyerbu ke arahnya dengan marah, senyum aneh muncul di wajah Long Chen sebelum dia meninju. Kecepatannya praktis tak terbayangkan. Tidak ada yang melihatnya bergerak sebelum mereka mendengar pukulan Long Chen mendarat di wajah Wang Mang. Wang Mang dikirim terbang dengan lengkungan anggun di udara. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika dia terbang keluar, selusin gigi berserakan dari mulutnya. Tubuhnya menabrak dinding dan dia pingsan. Tapi mulutnya masih terbuka lebar, dan semua orang bisa dengan jelas melihat bahwa dia sekarang benar-benar ompong. Yo Yaoyang berhenti sedikit ketika melihat Wang Mang dikirim terbang. Meskipun basis budidaya Wang Mang tidak setinggi itu, baginya untuk ditangani dengan mudah masih membuatnya khawatir. Tapi ini bukan waktunya untuk mundur. Yo Yaoyang meraung, dan kekuatan Heaven Stage ke-7 dari pembudidaya Ki Condensation meledak. Sextuple yang Fist. Sebuah tinju mengikuti dengan teriakan Yo Yaoyang, tinjunya ditutupi dengan lampu hijau redup dari skill pertempurannya. Sextuple yang Fist adalah salah satu langkah terakhir Yo Yaoyang yang telah ia praktikkan sejak lama. Satu kepalan memiliki kekuatan setengah ton. Tanpa ragu-ragu, Long Chen mengirim telapak tangan untuk menerima tinjunya. Ketika tinju dan telapak tangan bertemu, energi meledak di mana-mana. Tapi apa yang menyebabkan orang terpana adalah tinju Yo Yaoyang yang tak terbendung dengan acuh tak acuh dihanyutkan oleh Long Chen. Bagaimana ini mungkin? Yo Yaoyang adalah yang paling terkejut di sini. Dia merasa seolah tinjunya telah bertemu gunung yang besar, dan perutnya mulai terasa sakit. Adapun Long Chen, dia tidak berkedip mata. Dia dengan dingin berkata, "Sekarang giliranku sekarang Yo Yaoyang." Yo Yaoyang tiba-tiba menjadi mati rasa. Dia merasa seolah sedang ditatap oleh binatang buas besar. Jantungnya berdegup kencang saat dia buru-buru mundur. Tetapi dia tidak dapat melakukannya. Long Chen meraih tinjunya dengan erat, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia seperti capung yang mencoba mengguncang pohon, tidak bisa menggerakkannya sedikit pun.
Yo Yaoyang benar-benar heran. Hanya kekuatan apa ini? Long Chen adalah monster dalam bentuk manusia. Tanpa menggunakan sedikit pun basis kultivasinya, ia telah sepenuhnya menekannya hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Tapi Yo Yaoyang juga orang yang kuat. Dia mengikuti orang-orang ayahnya untuk membunuh Magical Beast sebelumnya. Dia adalah seseorang yang telah melihat darah dan tidak akan panik dalam menghadapi bahaya. Melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri dari genggaman Long Chen, ia mengangkat kakinya dan menendang perut Long Chen. Ini adalah serangan yang sangat ganas, tapi Long Chen bahkan tidak melihat tendangan itu. Dengan menggunakan satu tangan, dia memblokirnya. Dengan raungan keras yang mengguncang gendang telinga orang-orang, Long Chen mengangkat Yo Yaoyang tinggi-tinggi ke udara. Di depan tatapan semua orang yang terkejut, Long Chen melemparkan Yo Yaoyang menabrak tanah. Bang! Seluruh tanah bergetar, dan pada saat yang sama, suara-suara tulang retak menyebabkan semua orang menjadi dingin. Yo Yaoyang memuntahkan 3 suap darah, di samping potongan-potongan yang tak terhitung dari beberapa organ internalnya. Melihatnya memuntahkan darah dan tanah yang hancur, semua orang benar-benar diam. Long Chen akhirnya merasakan simpul kemarahan di dalam dirinya yang dibebaskan. Kemarahan itu sudah lama menyengat. Selama bertahun-tahun, orang yang paling dibencinya adalah Yo Yaoyang. Dia seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir yang telah menyiksanya sepanjang hari. Seluruh aula diam untuk sementara waktu, termasuk Pangeran Ketujuh. Semua ahli waris bangsawan yang telah menyerbu ke arahnya menelan dalam-dalam, tubuh mereka gemetaran tanpa sadar. Adapun Long Chen, dia telah mempertahankan ekspresi tenang di seluruh cobaan. Tapi semakin tenang dia, semakin menakutkan dia bagi yang lain. Kesan yang dia berikan kepada yang lain adalah bahwa dewa kematian tanpa ampun. Long Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia memandang Yo Yaoyang. Memalingkan pandangannya ke Pangeran Ketujuh, dia perlahan mulai berjalan. Pangeran Ketujuh selalu dimanjakan. Dia telah menggertak banyak orang, tetapi karena diganggu, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Long Chen berjalan dengan senyum jahat, wajahnya segera memutih. Apa yang kamu pikirkan? Dapatkan kembali! Suaranya bergetar karena ketakutan dari niat membunuh yang dingin di mata Long Chen. Dia merasa seolah pisau dipegang di tenggorokannya. Seolah-olah selama Long Chen menginginkannya, kepalanya akan berguling ke lantai. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum masih sangat tenang saat dia perlahan berjalan mendekat. Sekarang semua orang terpana. Apa yang Long Chen rencanakan lakukan? Apakah dia berencana membunuh Pangeran Ketujuh? Tidak, jangan datang. Pangeran Ketujuh terus mundur, tetapi sekarang punggungnya mendarat di sudut, dan tidak ada tempat lain baginya untuk berlari. Melihat Long Chen semakin dekat, mata Pangeran Ketujuh dipenuhi dengan ketakutan. Dia bisa mencium aroma kematian. Kamu seharusnya tidak memaksaku. Jangan salahkan saya. Long Chen dengan menyedihkan menggelengkan kepalanya. Tangannya perlahan-lahan meraih jubahnya sebelum tinjunya tiba-tiba mendekati wajah Pangeran Ketujuh. Tidak! Pangeran Ketujuh memancarkan pekikan ketakutan yang bergema di seluruh aula sastra. Tidak! Lolongan menyedihkan Pangeran Ketujuh bergema di seluruh aula sastra. Hati semua orang berdegup kencang. Apakah Long Chen benar-benar berencana memberontak? Tapi apa yang menyebabkan semua orang tercengang adalah bahwa tangan Long Chen telah berhenti di depan wajah Pangeran Ketujuh. Pangeran Ketujuh sudah menutup matanya karena ketakutan, tetapi setelah menunggu beberapa saat tanpa merasakan sakit, dia akhirnya membukanya. Dia melihat bahwa Long Chen memegang tablet batu giok dan tersenyum tipis. Dibandingkan dengan dia sebelumnya yang tampak seperti dewa kematian, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Pangeran Ketujuh, perhatikan baik-baik. Ini adalah plat identifikasi seorang alkemis. Jadi katakan padaku, apakah aku masih harus berlutut padamu? Pangeran Ketujuh sudah takut mati, jadi bagaimana mungkin dia repot-repot memeriksa untuk melihat apakah tablet itu palsu atau tidak?
Tidak, tidak perlu sama sekali untuk itu. Pangeran ketujuh menatap Long Chen dengan ketakutan. Ketika dia merasakan niat membunuh Long Chen yang tidak terkendali, dia merasakan ketakutan akan kematian. Untuk seorang pangeran manja seperti dia, fakta bahwa dia tidak membasahi dirinya sendiri sudah merupakan titik berani baginya. Banyak terima kasih atas pengertian, Pangeran ketujuh. Long Chen tersenyum. Yang harus kamu lakukan untuk menangani beberapa bocah yang berhak adalah menakut-nakuti mereka sedikit. Bahkan dengan tablet alkemis, tidak ada cara seseorang akan berani bertindak seperti ini kepada Pangeran Kekaisaran. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota Kekaisaran Phoenix Cry. Biarkan saya membantu kamu. Long Chen perlahan mengulurkan tangan. Pangeran ketujuh telah ketakutan sampai-sampai dia sekarang duduk di tanah. Karena ketakutan seperti ini, dia sejenak tidak bereaksi sebelum dengan gugup meraih tangan yang terulur. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran kerajaan. Jika Long Chen benar-benar menyebabkan pangeran ketujuh merasa marah tentang dia, maka itu hanya akan bermain ke tangan Yo Yaoyang. Meskipun Long Chen benar-benar tidak peduli tentang itu, dimanipulasi oleh orang-orang tentu bukan perasaan yang baik. Dia bertingkah seperti ini sekarang memberi jalan keluar pada Pangeran ketujuh. Pangeran ketujuh baru berusia 15 tahun, dan meskipun dia sombong, dia belum banyak mengalami. Sekarang di bawah tindakan buruk polisi yang baik Long Chen, dia benar-benar bingung. Setelah dia bangun, dia tidak tahu harus berkata apa. Pangeran ketujuh, apakah kamu ingin duduk bersama kami? Tanya Long Chen. Ah, tidak, tidak. Aku punya beberapa hal untuk dilakukan, jadi aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, Pangeran ketujuh buru-buru berbalik dan pergi. Tetapi begitu dia berjalan keluar dari ruang sastra, Pangeran ketujuh merasa kakinya menjadi lunak. Sekarang ada ketakutan besar Long Chen di dalam hatinya. Senyum dewa kematian yang tenang itu telah membuatnya merasakan bahwa nyawa atau kematiannya sepenuhnya berada di tangan Long Chen. Melihat pangeran ketujuh pergi, Long Chen juga berbalik untuk melihat kembali ke kelompok ahli waris bangsawan yang sebelumnya berpartisipasi dalam menyerangnya. Setelah melihat dia memukul Yo Yaoyang dengan kondisi yang menyedihkan, mereka semua ketakutan dan tidak bergerak. Melihat Long Chen mengalihkan pandangannya kepada mereka, ekspresi mereka semua berubah dan mereka mundur. Long Chen tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan sekelompok orang seperti itu. Meskipun mereka sebelumnya telah menggertak Long Chen, saat ini dia tidak lagi pada tingkat yang sama dengan mereka. Jadi, kepahitan dan kemarahan yang dia rasakan juga tidak lagi sekuat itu. Dia perlahan berjalan ke Yo Yaoyang yang napasnya semakin dangkal. Cahaya di matanya memudar seolah dia bisa mati kapan saja. Long Chen, kamu tidak harus membunuhnya. Mari kita kirim dia ke guild alkemis. Mereka harus bisa menyembuhkannya, saran Shi Feng. Lagi pula, tempat ini bukan arena bela diri. Ini adalah pertarungan pribadi, dan jika seseorang meninggal, Long Chen tidak akan bisa lepas dari hukuman. Jangan khawatir. Lihat, alisnya seperti rumput yang berantakan, dahinya praktis dibelah. Orang kecil seperti dia tidak akan mati dengan mudah. Kulitnya masih cerah, lihat, kata Long Chen. Fatiu dan yang lainnya terdiam. Yo Yaoyang sebenarnya adalah seorang pemuda yang cukup tampan, jadi deskripsi Long Chen jelas tidak jelas. Perubahan itu disebabkan oleh seberapa Long Chen telah melemparkannya ke tanah. Adapun ekspresinya masih cerah. Itu karena tersedak oleh darahnya sendiri. Ya, sangat cerah, tetapi sebenarnya hampir ungu. Itu benar-benar berbeda dari kulit kemerahan seseorang yang sehat. Mencapai jubahnya, dia mengambil pil obat dan meletakkannya ke mulut Yo Yaoyang. Menampar. Long Chen menampar wajah Yo Yaoyang 2 kali, memaksa pil obat ke tenggorokannya. Meskipun Long Chen membenci Yo Yaoyang secara ekstrim, dia masih ingat untuk bertindak dengan benar.
Memang benar dia telah melukai Yo Yaoyang, tetapi dia pasti tidak akan membiarkannya mati. Dengan obat penyembuhan pribadinya yang disempurnakan, semua organ internalnya akan terlindungi. Adapun luka luarnya, yaitu adalah masalah keluarga Yo. Yang dibutuhkan Long Chen adalah agar dia tidak mati. Kalian, jika kamu tidak ingin Yo Yaoyang mati, cepat dan bawa dia pergi, kata Long Chen dengan dingin kepada ahli waris bangsawan yang hanya berdiri di sana dengan kaget. Baru kemudian mereka pulih dan dengan hati-hati mengangkat Yo Yaoyang ke atas meja dan membawanya pergi. Mereka juga dengan mudah membawa Wang Mang yang tidak sadarkan diri ke dinding. Kamu, dan kamu. Datang dan bersihkan darah di lantai. Long Chen menunjuk ke beberapa pewaris bangsawan lainnya. Orang-orang ini sering mengejek Long Chen sebelumnya, dan meskipun Long Chen tidak berencana menyerang mereka, membuat mereka melakukan beberapa pekerjaan untuknya juga mengurangi kemarahannya. Orang-orang yang ditunjukkan oleh Long Chen semua menggigil tak terkendali. Tidak berani membuat suara tunggal, mereka semua dengan cepat membersihkan semuanya dengan rajin. Hanya dalam waktu singkat, lantainya benar-benar bersih dan bahkan gigi Wang Mang semuanya ditemukan. Apa yang di luar harapan Long Chen adalah bahwa dosen lama hanya datang 1 jam setelah pembersihan dilakukan. Dosen itu menatap Long Chen dengan bingung sejenak sebelum memulai kuliahnya. Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Bajingan tua itu pasti terbayar oleh Yo Yaoyang. Kalau tidak mungkin dia terlambat. Dia awalnya berpikir bahwa semua sarjana adalah orang baik di dalam, tetapi pemikirannya ini hancur hari ini. Merasa tertipu, kesan baik Long Chen tentang orang tua itu benar-benar hilang. Setelah menahan kuliah yang membosankan dan makan siang, mereka semua bergegas ke Battle Skill Pavilion. Fatiyu dan yang lainnya tidak pergi, mereka malah pulang untuk minum obat. Melihat tindakan Long Chen hari ini telah mengejutkan mereka, namun pada saat yang sama, itu memberi mereka harapan untuk masa depan mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Long Chen meneliti beberapa keterampilan pertempuran tetapi merasa mereka semua tidak memadai. Keterampilan pertempuran biasa tidak lagi layak menjadi perhatian Long Chen. Dia membaca keterampilan pertempuran dengan sangat cepat, dan hanya dalam 2 jam, 900 keterampilan pertempuran semua diselidiki olehnya tanpa satu pun yang memuaskannya. Tidak heran mereka bebas untuk mereka semua adalah skill battle skill. Beberapa fragmentaris atau terlalu rumit sementara juga tidak terlalu kuat. Namun lantai kedua pavilion keterampilan pertempuran hanya bisa diakses oleh para ahli kondensasi darah. Keterampilan pertempuran tambahan tingkat rendah seperti itu tidak banyak berguna untuk Long Chen. Untuk pergerakan, dia memiliki Wind Chasing Steps, dan untuk pertempuran, dia memiliki Spirit of the Bull. Bahkan keterampilan pertempuran terbaik di lantai ini tidak jauh lebih baik daripada mereka, jadi belajar mereka akan sangat bermanfaat. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia hampir menyerah pada waktu yang terbuang di sini ketika tatapannya tiba-tiba jatuh di sudut bawah rak buku. Rak buku lainnya semuanya disejajarkan dengan baik sehingga setiap buku memiliki ruang sendiri, tetapi di sini ada tumpukan buku tebal yang acak. Mereka juga keterampilan pertempuran, tetapi beberapa sudah dihancurkan dan yang lainnya semua tidak lengkap. Singkatnya, mereka adalah sampah, tetapi membuangnya terlalu banyak akan sia-sia. Jadi, mereka baru saja meninggalkan mereka di sudut ini. Halaman tertentu telah menarik mata Long Chen ketika dia melihat sudut itu. Halaman persembunyian hewan itu sangat usang, tetapi dengan kekuatan spiritual Long Chen yang kuat, dia merasakan aura yang sangat kuno datang dari halaman. Dia mengulurkan tangan dan mengambil halaman dari tumpukan sampah. Tetapi ketika dia melakukannya, hatinya bergetar. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang begitu berbeda tentang persembunyian hewan ini. Tetapi dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang datang darinya. Tanda pada halaman sudah hancur dan memudar.
jelas telah terkikis oleh waktu yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen menduga bahwa pemilik persembunyian hewan ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Kalau tidak akan ada yang mengerikan akan tertinggal setelah bertahun-tahun. Benar-benar konyol bahwa hal yang mengerikan seperti itu sekarang telah dibuang bersama sampah. Long Chen buru-buru mulai mempelajarinya. Semua yang ada di sana adalah diagram, dengan kata-kata pada diagram itu sangat kuno dan buram. Ada 3 kata. Membagi surga. Judul yang benar-benar mendominasi untuk keterampilan pertempuran. Itu terlalu sombong, bukan? Long Chen mengerutkan kening ketika dia melihat diagram. Yang bisa dia lihat hanyalah ada 9 titik di situ. Di antara 9 titik ada beberapa benang yang tidak jelas, tetapi itu terlalu kuno dan dia tidak bisa memastikan apakah itu awalnya seperti itu atau karena retakan dari usia. Waktunya habis. Semua bangsawan pewaris harus mengembalikan manual mereka. Suara dingin terdengar tepat pada saat ini. Semua orang tidak bisa menahan nafas, waktu berlalu terlalu cepat. Mereka hanya diizinkan datang ke sini sebulan sekali. Melihat halaman yang rusak di tangannya, Long Chen tidak tega berpisah dengannya. Waktunya terlalu berharga, dan dia tidak bisa menunggu sebulan lagi. Melihat semua orang pergi, Long Chen perlahan-lahan mulai berjalan bersama mereka, tetapi dia menyembunyikan binatang yang hancur itu di tangannya. Ekspresi ahli kondensasi darah berubah lebih dingin, tetapi Long Chen berbicara di depannya. Senior, aku ingin membawa halaman persembunyian hewan yang dihancurkan ini kembali ke rumah untuk dipelajari. Juga, terimalah ini. Tidak membiarkan dia menolak dengan segera, Long Chen pertama kali mengeluarkan pil obat untuknya. Pakar kondensasi darah baru saja akan memarahinya ketika dia menyadari apa pil obat itu. Menjangkau untuk mengambilnya, dia heran menemukan bahwa itu adalah pil kondensasi darah. Justru hal yang diperlukan oleh seorang pembudidaya kondensasi darah seperti dia. Dan yang paling penting, ini adalah pil kondensasi darah kelas menengah. Itu puluhan kali lebih berharga daripada pil kondensasi darah biasa. Pembudidaya kondensasi darah perlu meminjam ki spiritual surga dan bumi untuk meningkatkan pembuluh darah mereka, memungkinkan darah dan ki mereka menjadi lebih mendominasi dan memperkuat tubuh fisik mereka. Adapun pil kondensasi darah, itu dapat meningkatkan efisiensi kondensasi darah seseorang beberapa kali. Pil semacam itu bisa menghemat setidaknya setengah tahun kerja. Ekspresi ahli berubah di depannya, dan pada akhirnya, ia tidak mampu menahan godaan pil obat ini. Ingat, aku tidak melihat apa-apa. Bagaimana Long Chen tidak mengerti apa yang dia katakan? Jika dia ketahuan, dia tidak akan mengakui kesalahan apapun dan Long Chen akan dituduh mencuri. Long Chen hanya menerima ini. Hanya setelah Long Chen pergi dengan kulit binatang itu, sang ahli dengan hati-hati memeriksa pil kondensasi darah di tangannya. Aku benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa dia memiliki harta karun seperti itu. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang dia. Setelah mengatakan ini, pakar kondensasi darah menghilang lebih dalam ke Battle Skill Pavilion. Long Chen langsung pulang. Karena dia berani mengambil pil kondensasi darah, dia secara alami tidak takut akan penyelidikan. Dia saat ini membutuhkan orang lain untuk tahu bahwa dia adalah seorang alkemis yang dekat dengan Grandmaster Yun Qi. Mudah-mudahan itu akan mencegah lebih banyak masalah. Dengan menggunakan metode ini, dia memberi tahu musuh yang tidak dikenalnya bahwa dia, Long Chen, bukan lagi orang yang sama. Jika mereka ingin mengeluarkan kentang goreng kecil untuk berurusan dengannya, mereka harus memikirkan konsekuensinya. Saat dia berjalan kembali, Long Chen terus-menerus merenungkan siapa yang ada di balik tirai. Pada titik tertentu, dia akhirnya berjalan ke gang kecil. Tiba-tiba, jaring besar turun dari langit. Sebelum Long Chen bahkan bisa bereaksi, dia benar-benar diselimuti dan dibawa pergi.